Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Melampaui keterbatasan. Keterbatasan fisik sama sekali tidak menghalangi seseorang meraih prestasi tertinggi. Capaian atlet-atlet penyandang disabilitas Indonesia di Paralimpiade 2020 Tokyo patut menjadi inspirasi. Sudah 2 kali bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Tokyo. Ganda putri Paralimpiade Leani Ratri Oktila Kalimatus Sadia pada Sabtu 4 September lalu berhasil mengakhiri penantian emas Paralimpiade selama 41 tahun. Leani yang tampil bersama Hari Susanto di ganda campuran bulu tangkis kembali mempersembahkan medali emas kemarin. Leani juga meraih medali perak di tunggal putri. Mereka membuktikan bahwa penyandang disabilitas punya kesempatan sama untuk berprestasi. Kesamaan kesempatan adalah salah satu hak penyandang disabilitas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sudah semestinya para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan diri mereka melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Hak keolahragaan sesuai ketentuan pasal 15 Undang-Undang Penyandang Disabilitas meliputi antara lain mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan serta meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan. Keikutsertaan penyandang disabilitas di Paralimpiade Tokyo ialah menjalankan perintah undang-undang tersebut. Karena itu, negara mestinya memberikan penghargaan yang sama seperti yang diterima Gracia Poli, Apriani Rahayu yang meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 sebulan sebelumnya. Sama seperti yang diberikan kepada Gracia Poli, Apriani Rahayu, Presiden Joko Widodo juga memberikan ucapan selamat melalui akun Twitternya kepada para peraih medali emas Paralimpiade. Apresiasi dalam bentuk lainnya juga ditunggu. Para atlet penyandang disabilitas mampu melampaui keterbatasan. Mereka sesungguhnya menjadi sumber inspirasi tak terbatas dan kebanggaan bagi bangsa ini. Sudah sepantas dan selayaknya pula negara memberikan perhatian yang jauh lebih substantif terhadap para penyandang disabilitas. Terus terang, selama ini mereka terpinggirkan. Perhatian yang lebih substantif cukup dengan memenuhi semua perintah undang-undang. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi pelopor. Sudah 2 kewajiban pemerintah yang diatur Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Elok nian bila raihan 2 medali emas di Paralimpiade Tokyo menjadi momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas. Buang jauh-jauh pendekatan karitatif bersifat amal terhadap penyandang disabilitas. Mereka tidak butuh dibelas kasihani. Sudah sepatutnya untuk menegakkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kementerian Sosial memperkirakan jumlah penyandang disabilitas 28 juta orang. Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional 2018, jumlahnya sebanyak 30,4 juta jiwa. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Karena itu, jangan ditunda-tunda lagi untuk terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesepakatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Abdul Qahar, kalau saya berpikir ketika tadi Mas Qahar mengatakan setelah 41 tahun, saya berpikir-pikir, saya belum sempat membaca sih ya, bagaimana kemudian setelah 41 tahun, akhirnya atlet Paralimpiade Indonesia bisa juga menghasilkan medali, kembali memberikan emas dan ada perak juga. Nah, kalau melihat ini sebetulnya, apakah memang karena dalam 41 tahun yang lalu, kita yang dikaruniai Tuhan kelengkapan tubuh, itu memang tidak memperhatikan kaum disabilitas ini, kemudian sehingga membuat mereka ya tidak bisa berprestasi juga. Bagaimana? Ya, selama ini perhatian kita terhadap kaum disabilitas tidak holistik, tidak menyeluruh. Kita melihat masih banyak kaum disabilitas yang dipinggirkan. Dan cara kita menangani atau cara para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan menangani para kaum disabilitas ini adalah dengan pendekatan karitatif. Jadi seperti kayak belas kasihan. Charity. Dengan cara dikasih, gitu kan, dikasih ikan, terus padahal di antara mereka juga banyak yang mampu bekerja sendiri, mampu berusaha. Tentu saja dengan keterbatasan mereka biasa dilakukan bantuan, tetapi sebetulnya yang mereka butuhkan adalah kesempatan, kesetaraan. Posisi yang tidak dipinggirkan, inklusif ya, penyandang disabilitas itu. Jumlah mereka 10% dari populasi Indonesia. 23 juta lebih, hampir 30. Bahkan data sensus menyebut 30,4 juta. Itu artinya kan berarti 10% lebih. Signifikan. Nah, mereka sangat signifikan. Tetapi apa yang mereka dapatkan sejauh ini, mereka di jalan juga masih terpinggirkan. Kita lihat saja di jalan-jalan di beberapa kota. Kita tidak lihat Jakarta karena Jakarta sudah mulai ada. Di beberapa titik itu belum ada yang peduli. Tidak ramah untuk kaum disabilitas. Padahal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu sudah tegas-tegas ada mandatori di situ bahwa misalnya begini, dalam hal pekerjaan saja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD itu wajib mempekerjakan paling tidak 2%. Wajib kaum 2% itu untuk kaum disabilitas. Artinya sudah ada mandatori di undang-undang, tetapi kan pelaksanaannya kita belum tahu. Pelaksanaannya kita belum lihat seperti itu. Maka dengan munculnya Paralimpiade yang menghasilkan emas, yang mendulang emas, perak, perunggu, melampaui keterbatasan, ini momentum. Sebagaimana tadi di pembukaan kita sampaikan, saya sampaikan bahwa ini adalah momentum bagi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD untuk mulai meniti bagaimana menjalankan mandatori undang-undang itu. Bagaimana kita meletakkan kaum disabilitas ini pada posisinya setara dengan manusia yang lain. Karena mereka juga punya potensi. Buktinya begitu dikembangkan dalam konteks olahraga, bukan hanya regional prestasinya, tetapi dunia. Nah, emas pula ada 17 medali. Ini suatu capaian yang luar biasa. Setelah beberapa kali Paralimpiade, kita nihil medali hanya satu perunggu. Gitu. Bahkan ada yang sempat kosong. Tahun 92 kita malah tidak mengirimkan peserta di dalam Paralimpiade. Saya berpikir begini Mas Qahar, apakah memang gegap gempita kita, bangsa Indonesia, menyambut kemenangan Greysia Poli Apriani
Ini saya berusaha bandingkan setara ya, ganda putri dan ganda putri begitu. Dengan kemarin, mohon maaf saya juga terus terang tidak ingat namanya, Leani Ratri Oktila dan Kalimatus Sadia. Ini saya harus jujur, saya juga memberikan perhatian yang ternyata tidak sebesar kepada yang bukan disabilitas, Mas. Itu berarti memang kelihatannya ya pandangan kita ya harus jujur mengatakan masih memandang sebelah mata kaum disabilitas. Betul, sepakat, saya setuju bahwa perlakuan kita secara naluriah memang umumnya adalah meletakkan kaum disabilitas pada pojok yang mungkin tidak terlihat. Yang mungkin tadinya samar-samar lalu kita letakkan pada pojok yang gelap sehingga gebiarnya tidak kelihatan. Glorifikasinya kurang. Ini berbeda dengan ketika misalnya Olimpiade. Itu manusiawi sekali, wajar, tetapi sebetulnya tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Bagaimana bangsa-bangsa lain itu menghormati betul kaum disabilitas, hotel, kemudian fasilitas publik, apabila ada dari mereka yang terbukti misalnya membuat kaum disabilitas itu kesulitan atau tidak ramah disabilitas, maka dia punya konsekuensi yang luar biasa. Maka itu tandanya negara dengan peradaban tinggi itu adalah negara yang menghormati dan membantu hak-hak kaum disabilitas secara setara dengan yang lain. Kalau bicara kepada penghargaan atau mungkin hadiah persisnya ya Mas untuk para atlet Paralimpiade Indonesia yang mendapat medali. Saya sih percaya bahwa pemerintah akan memberikan yang sedang menyiapkan dan akan memberikan yang sama besar tentunya dengan atlet-atlet Olimpiade yang kemarin memberikan medali. Begitu kan Mas? Mestinya begitu. Kalau kita berpikir tentang kesetaraan, ya tentu ya kita sampaikan juga setara. Kenapa? Karena equal kan? Eventnya sama, eventnya yang satu Olimpiade, yang satu Paralimpiade, eventnya global, internasional, dunia. Jadi equal, sama. Yang satu itu mengikuti Olimpiade, yang satu Paralimpiade, tetapi dengan kompetisi yang kurang lebih sama, equal di antara mereka. Gitu. Bagaimana kemudian kita melihat momentum kemenangan di Paralimpiade ini bisa menjadi alat mempercepat perilaku atau perlakuan kita kepada kaum disabilitas supaya lebih baik. Kita bahas setelah jeda, Mas Kohar. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau kita melihat atlet Olimpiade ya, Greysia Poli dan kawan-kawan yang mendapat penghargaan baik dari pemerintah maupun dari berbagai pihak lain. Itu ada beberapa orang yang mengatakan wah bertubi-tubi ya, dapat rumah, dapat uang miliaran, dapat berbagai hal. Nah kalau kita melihat para atlet Paralimpiade, kelihatannya akan dapat yang sama kan ya? Mudah-mudahan. Kita baru bisa mengatakan mudah-mudahan karena sampai saat ini kita belum melihat ada janji-janji tertentu gitu ya. Iming-iming tertentu belum terucap ya? Belum terucap. Mungkin setelah muncul di televisi, muncul di berbagai macam situs-situs berita, di koran. Lalu orang kemudian baru menjadi terketuk empatinya. Bahwa oh iya ternyata ada beberapa anak bangsa yang dengan keterbatasannya mampu mengangkat Indonesia tinggi-tinggi di forum internasional, di sebuah ajang kompetisi internasional, kompetisi dunia, yaitu Paralimpiade Tokyo 2020. Atau jangan-jangan mereka sedang menyiapkan ya semua yang akan diberikan agar kemudian juga sesuai dengan kebutuhan atlet Paralimpiade ini. Betul. Kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa juga, Mas Kohar. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, pertama saya mau mengucapkan bravo ya buat Mbak Leni atau Saudari Leni dan Kalimatas, ganda putri dan ganda campuran yang telah mematahkan penantian selama 41 tahun. Bravo, Indonesia menjadi ranking ketiga di badminton di Paralimpiade.
dan kalau tidak salah menjadi ranking ke-56 secara keseluruhan. Paralimpiade membuktikan diri mereka berbuat lebih dari keterbatasan mereka. Dengan kekurangannya, mereka memikirkan dan membanggakan di internasional, berhasil mengharumkan nama bangsa. Biar ini menjadi kaca bagi orang-orang normal atau pejabat-pejabat yang bukan memikirkan bangsa, tapi memikirkan korupsi, memikirkan mobil mewah, jas mewah, dan multivitamin. Buat jadi kaca, biarlah ini menjadi kaca buat muda-mudi juga yang di minggu pagi itu, mereka di kafe di Kemang, itu bergerombol, bukan memikirkan bagaimana pandemi supaya hilang, tapi mereka malah membuat kita menjadi lebih khawatir. 2 emas, 3 perak, 4 perunggu. Saran saya, mereka harus dapat apresiasi yang sama, atau kalau boleh lebih dari Gracia dan Apriani. Juga pemerintah daerah harus berbuat lebih untuk mereka. Kalau ada yang mungkin untuk dapat diangkat menjadi PNS, silakan diangkat. Kemudian untuk partai-partai, jangan abaikan mereka, izinkan mereka, pakai mereka menjadi kandidat anggota DPR atau DPRD mewakili diri mereka di legislatif. Suka tidak suka, saya mengatakan Paralimpiade, Olimpiade berjaya di era Jokowi. Bravo, terima kasih Pak Jokowi telah memperhatikan mereka. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Ibu. Ini yang namanya energi positif menghasilkan hal-hal yang positif. Kita juga pasti merasakan bahwa para atlet Paralimpiade yang sekarang ini juga didorong energi positif yang sudah dihasilkan oleh para yang sebelumnya, Olimpiade yang sebelumnya itu. Nah ini bisa menghasilkan prestasi yang positif memang karena apresiasi dari pemerintah, Bung Leo. Selama ini apresiasi dari pemerintah makin membaik. Dulu orang masih berpikir saya mau olahraga atau mau menjadi pegawai pemerintah, pengusaha dan sebagainya. Tapi dengan apresiasi dari pemerintah yang layak, maka mereka berprestasi. Dan energi positif ini terus terbukti yang Paralimpiade juga 41 tahun ini mereka bisa membuktikan. Nah, juga apresiasi dari pemerintah ini pertanda bahwa pemerintah juga bersyukur. Bukankah kalau kita bersyukur, makin bersyukur, prestasi kita makin bertambah. Nah, siapa tahu dengan ini juga para disabilitas ini bisa menunjukkan kemampuan di bidang lain karena sudah berpikir positif. Juga kepada nanti ini PON yang akan diadakan di Papua. Energi positifnya mudah-mudahan menular, baik itu di bidang keamanannya, kesejahteraan rakyat Papua, khususnya Indonesia umumnya, dan kesehatan, bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita bisa mengadakan hal-hal yang positif sehingga menghasilkan hal yang positif. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, Bang Abdul Kohar ya. Selamat pagi. Terima kasih dulu sama Metro TV. Kenapa? Kalau tidak Metro TV memaparkan di berita di TV. Apa kata Bang Kohar tadi itu? Ini sangat bermanfaat. Dampaknya sangat luar biasa yang kita bahas pagi hari ini. Kenapa? Dengan apresiasi presiden aja, itu diulang tayang aja itu sangat apa. Tapi Bang Kohar, kalau saya tengok fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah di setiap kantor di daerah itu udah memadai, jauh lebih baik daripada 10 tahun yang belakang, yang duluan ya. Contoh kayak di Polres, di pelayanan umum lah ada kayak kursi roda, persiapkan lah semua. Termasuk juga ada satu Polres yang tengok tuh toiletnya juga
ya. Toiletnya juga dapatkan. Bagian SIM-nya juga udah siapkan loh. Jadi ini kita momen yang paling tepat sekarang ini, ya. Terbukalah pintu hatinya gubernur, bupati, wali kota dengan capaian yang diadakan oleh putra-putri kita terbaik di Tokyo. Ya, ini momen yang sangat tepat. Apa kata Bang Kohar itu memang betul. Jangan kita mengabaikan, jangan kita mengasihani orang ini. Orang ini memang orang-orang luar biasa. Ya, saya apresiasi dengan Metro TV yang saya apresiasi. Momen-momen yang tepat dia bahas langsung. Terima kasih banyak. Ya, itu. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mengapresiasi dan kita meyakini betul Mas Kohar bahwa bentuk apresiasi bagi para atlet Paralimpiade ini juga sedang disiapkan. Bagaimana Mas? Ya tentu saja kita berharap pemerintah punya kepedulian yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin masih meletakkan kaum disabilitas itu di pojok yang tidak kelihatan, maka inilah saatnya untuk membawa mereka ke arus utama, sebagaimana kesetaraan manusia pada umumnya, kesetaraan pada warga, hak-hak mereka juga harus dipenuhi. Undang-undang sudah dibuat dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sudah diterbitkan. Di situ sudah jelas bagaimana hak mereka. Mereka harus didorong juga untuk berprestasi sama dengan yang lain, olahraga dan seterusnya. Nah, karena itu penghargaan yang sama pula itu akan menunjukkan apakah kita ini bangsa yang punya peradaban tinggi atau tidak. Nah dari situ kalau kita berani mengapresiasi setinggi-tingginya siapapun warga, termasuk kaum disabilitas yang mengharumkan nama bangsa, maka disitulah kita terdapat titik peradaban kita ada di mana? Apakah tinggi, sedang, atau rendah? Nah, bangsa yang berperadaban tinggi, sekali lagi saya katakan, adalah yang menghormati kaum disabilitas dan memenuhi hak-hak kaum disabilitas. Nah, jadi mereka ini kan keajaiban besar. Ada filsuf Italia, Giovanni Pico della Mirandola, yang mengatakan bahwa manusia itu keajaiban besar. Nah, mereka sebagai manusia juga merupakan keajaiban besar. Karena itu menghargai mereka setara dengan menghargai keajaiban besar. Pak Jokowi kan sudah melakukan penghargaan itu dengan menelepon langsung ya, Mas? Ya, menelepon, menuliskan di Twitter. Dan itu sama persis dengan yang dilakukan Presiden kepada Gracia Poli dan teman-teman. Betul. Berarti yang lain-lain selain Presiden juga langsung mengikutinya. Mestinya begitu, karena ini pesan, simbol, pesan simbolik yang jelas bahwa Presiden memperlakukan atletnya secara setara. Apakah dia Olimpiade atau Paralimpiade. Yang penting dia mengharumkan nama bangsa, maka dia layak mendapatkan penghormatan. Dan itu sudah dilakukan oleh Presiden. Itu pula yang mestinya dilakukan oleh yang lain. Gitu. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran untuk melihat, memperlakukan, memperhatikan saudara-saudara kaum disabilitas ini setara, akan kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau melihat bagaimana perhatian bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia kepada Paralimpiade dan Olimpiade saja, itu sebetulnya kalau jujur kita katakan berbeda, Mas. Popularitasnya, bagaimana perhatian itu jauh lebih banyak kita berikan untuk Olimpiade dan para atletnya. Nah, melihat kenyataan ini, bagaimana ke depan kita pakai momentum Paralimpiade ini, para atlet yang membanggakan kita, untuk juga mulai mengubah pandangan atau cara pandang kita terhadap kaum disabilitas. Yang paling penting adalah roadmap-nya harus jelas. Roadmap harus jelas. Satu abad Indonesia nanti, bagaimana kita memandang masyarakat ini, memandang termasuk diantaranya adalah kaum disabilitas. Kita bangga, kita berbahagia karena apa? Roadmap itu sedang menuju arah yang benar. Misalnya undang-undangnya sudah ada. Fasilitas di beberapa daerah sudah mulai diadakan. Tadi ada yang menyebut toilet untuk kaum disabilitas, maksudnya untuk kaum disabilitas. Kemudian sarana olahraga untuk kaum disabilitas. Jalan raya untuk kaum disabilitas. Artinya pemenuhan hak-hak mereka sudah mulai muncul. Juga dalam kampanye-kampanye pilkada atau di dalam debat calon kepala daerah,
kita menyaksikan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara mereka menangani kaum disabilitas. Sudah masuk ya? Itu sudah masuk. Oh, dan good. itu berdampingan dengan misalnya penanganan stunting, penanganan lingkungan, hal-hal yang terkait yang dulunya itu bukan isu utama, sekarang itu menjadi penanda bagi sebuah peradaban. Isu lingkungan, kemudian isu disabilitas, isu kesehatan, isu gizi, semua sekarang isu-isu seperti itu sudah masif, sudah masuk di dalam agenda-agenda yang dibicarakan di publik, yang kemudian juga ditanyakan kepada calon pemimpin publik. Karena itu calon pemimpin publik tidak bisa mengelak lagi. Dia harus punya konsep, dia harus punya roadmap. Karena itu meletakkan kaum disabilitas setara dengan yang lain, dimulai dari olahraga, dimulai dari prestasi yang kali ini betul-betul membanggakan. Maka dari situ kemudian ditarik ke persoalan-persoalan yang lain, pekerjaan, kemudian kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk berolahraga, berkesenian dan seterusnya sesuai amanah undang-undang. Maka itu pada titik tertentu akan tercapai goals. Ingat Leo bahwa kebesaran sebuah bangsa itu tidak semata atau bukan ditentukan oleh besarnya wilayah, besarnya penduduk. Kata sejarawan H.G. Wells yang kemudian sering dikutip oleh Bung Karno, kebesaran sebuah bangsa itu akan ditentukan seberapa besar tekad mereka, baik secara kualitas tekad maupun kuantitas tekad. Nah, tekad untuk membuat kaum disabilitas setara dengan yang lain, tekad dari kaum disabilitas untuk menunjukkan kepada manusia yang lain, kepada warga bangsa ini, bahwa mereka bisa, mereka melampaui keterbatasan, keterbatasan fisik yang mereka punya, itu akan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang besar. Bangsa ini kalau bisa memiliki tekad yang seperti itu, kata H.G. Wells yang sering juga disampaikan oleh pidato-pidato Bung Karno, maka dia akan menjadi bangsa besar. Bangsa besar yang kebetulan populasinya juga besar, kan begitu. Mas, tapi kalau bicara hadiah ya untuk para atlet Paralimpiade Leani dan Kalimatus, kan kita belum dengar nih ada perusahaan atau pihak swasta yang berencana untuk memberikan hadiah. Mungkin karena memang tidak sepopuler, tidak sebesar perhatian yang diberikan masyarakat bangsa Indonesia kepada para atlet Olimpiade, sehingga kemudian jangan-jangan tidak terpikir juga untuk memberikan hal yang sama. Itu bagaimana, Mas? Hidup ini kan tidak semata-mata soal popularisme. Jadi kebijakan, kemudian langkah-langkah tertentu, cara kita menghargai orang, itu jangan selalu diukur dari popularisme. Jadi kenapa kalau kita hanya mengukur segala sesuatunya dari popularisme, maka jatuhnya akan hiperrealitas, akan pencitraan saja. Nah, itu yang mestinya kita tinggalkan lah dalam konteks kaum disabilitas ini. Empati yang harus kita masukkan. Nah, karena itu mestinya ini adalah momentum perusahaan, BUMN atau BUMD atau person-person yang ingin memberikan apresiasi, penghargaan, mestinya ini justru menjadi momentum bagi dia. Kesempatan ini waktunya, kesempatan yang bahkan politikus pun boleh melakukan ini, entah untuk tujuan apapun, tetapi yang penting pekerjaan yang dia lakukan mulia, kan? Memberikan hadiah, memberikan penghargaan, bahwa kemudian dia mendapatkan bonus untuk meningkatkan elektabilitas, itu urusan lain. Itu urusan lain dan itu sah-sah saja. Tetapi yang paling penting adalah apa yang dia sampaikan itu jelas. Mereka memberikan penghargaan, mereka memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh kaum disabilitas. Kalau kepada yang berprestasi di bidang lain kita memberikan apresiasi yang tinggi juga, kepada kaum disabilitas juga mestinya sama. Karena mereka sama-sama mengharumkan negara, sama-sama mampu menaikkan merah putih, menggaungkan Indonesia Raya di sebuah kompetisi dunia loh. Ini bukan main-main, bukan hanya ASEAN, bukan hanya Asia. Pesan untuk kita yang memiliki kelengkapan dan bukan masuk ke dalam kaum disabilitas, melihat keberhasilan saudara-saudara kita di Paralimpiade ini apa, Mas? Ya, paling penting adalah bahwa tekad tadi itu. Keterbatasan, kekurangan itu bukan
sebuah halangan bagi kita untuk mencapai mimpi, menggapai mimpi, mencapai tekad, membulatkan tekad untuk kejayaan. Apapun itu kejayaan, apakah kejayaan pribadi, kejayaan komunal, apalagi kejayaan bangsa. Jadi apa yang ditunjukkan oleh atlet Paralimpiade kita ini sebuah pesan penting bagi seluruh anak bangsa ini, bahwa kita bisa loh. Kita siap untuk bangkit, bahwa nanti pandemi begitu berakhir, maka tidak ada yang mustahil. Kita bisa bangkit, karena yang terbatas saja bisa, apalagi yang tidak terbatas. Kan gitu. Baik, kita ucapkan sekali lagi selamat bagi para atlet Paralimpiade kita, dan kita harus belajar dari mereka bagaimana melampaui keterbatasan. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, sangat baik kalau raihan 2 medali emas di Paralimpiade Tokyo menjadi momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas perlindungan penyandang disabilitas. Mereka punya hak yang sama dengan warga negara yang lain. Karena itu, jangan ditunda-tunda lagi untuk terus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Pakai masker Anda, cuci tangan Anda, tidak usah pergi kemana-mana kalau tidak perlu karena COVID masih ada. Selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV